Ya, Silakan. ini ada Mbak Siva sementara. Mbak. Tapi ada juga yang nulis nih, mau dibacain dulu lagi, Ya. Mas Herso. Ya, silakan. Ya, ini sebenarnya agak ringan-ringan dan yang lucu aja sebenarnya nih. Kenapa ini intinya gini, ke Pak Iksanuddin dan Ibu, ya kan, kalau program vaksin itu saya nggak tahu ini istilahnya terkena KIPI ya, apa sih KIPI itu ya? Ya. Itu maksudnya saya nggak ngerti ya, terkena KIPI itu seperti Sinovac, AstraZeneca. Akan tetapi kenapa mereka tetap melanjutkan program ini sementara seperti di luar, ya kan, merek-merek ini sudah dihentikan karena terkena KIPI itu. Kenapa kita masih lanjut gitu? Pertanyaan dari siapa? Kemudian dari siapa tadi? Ini dari Rajeng Ganesa. Oke. Ya. Iya, terus satu lagi pertanyaan untuk Pak Iksanuddin dan Ibu. Sekarang kita berbicara soal virus sebagai bioweapon gitu ya. Next setelah COVID, apakah akan ada virus baru yang direncanakan dalam waktu dekat? Apakah kita akan terus dipaksa berada pada keadaan seperti kacau ini terus-menerus gitu loh? Ya. Oke, kemudian ini ada Mbak Siva sama Mas Asep, silakan. Ya, silakan Mbak Siva dulu. Ini memang Siva, lagi ya? tempat umum nih, mesti pakai masker nih. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya kepada Ibu Siti Fadila. Sebenarnya saya sudah dari lama baca bukunya Ibu yang judulnya Saatnya Dunia Berubah. Sejujurnya saya dulu waktu itu masih mahasiswa hubungan internasional di UI, terus saya sangat terharu gitu kan Bu, karena ada peran para diplomat yang didukung sama Ibu di situ untuk memenangkan statement waktu itu. Tapi yang menjadi menarik, saya melihat ada satu negara yang Ibu angkat, yaitu negara Iran, yang menjadi suatu kekuatan dan pertolongan yang Ibu tadi bilang itu pertolongan Allah ya, untuk mendukung statement Indonesia waktu di awal-awal Indonesia belum dapat pendukung saat itu. Terus? Nah, itu bisa nggak ya Ibu ceritakan lagi? Dan saya kan mengikuti perkembangan berita saat ini, ada statement dari Ayatullah Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi bahwa Iran itu melarang masuknya vaksin buatan UK dan US. Menurut Ibu, pandangan Ibu gimana ya? Dan sebenarnya ini juga berhubungan sama Bapak Iksanuddin, apakah ada unsur politik di sini atau bagaimana? Sehingga karena memang kan bisa dilihat bahwa Iran dengan negara-negara Barat, terutama US itu kan bertentangan ya Bu, Pak. Sehingga apakah ada unsur-unsur politisi di dalamnya dan bagaimana pandangan Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Asep, silakan ya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Mas Tata dan selamat malam Profesor Nuris. Ya. Bu Siti juga selamat malam Bu. Saya sebenarnya adalah HRD dari perusahaan Ibu. Saya kemarin ikut yang vaksin gotong royong gitu. Cuman saya mengkhawatirkan terkait dengan KIPI juga untuk terjadi kalau setelah divaksin itu Bu. Sebenarnya langkah untuk screening sebelum vaksin itu baiknya seperti apa ya Bu ya, supaya si karyawan saya seperti yang punya komorbid dia gula darah atau segala macam itu benar-benar tidak ada terkena KIPI-nya. Itu aja sih Bu kalau saya sih. Yap, makasih. Lanjut ke Abu Nadir terakhir dulu ya nih ya. Jadi kita batasi. Ya. Saya ya. Silakan. Jawab atau ada yang tanya lagi? Nadir. Oh iya Pak Munadir. Ada satu lagi Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Bu Siti, Profesor Nusi dan Mas Heru. Kita lihat kondisi di masyarakat, di rakyat Indonesia ini telah berasumsi bahwa pemerintah telah melakukan unbalance policy. Menurut Ibu Siti Fadila dan Profesor Nusi, apa different beginning-nya yang harus dilakukan pemerintah untuk saat ini dan untuk kedepannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung di
Jawab Oke, ya. saya dulu ya. Saya dulu yang jawab karena nanti yang susah-susah Pak Nurdin. Pak Nursi. Oke. Ya. Nah, vaksin terkena KIPI kok dilanjutkan? Pasti Gimana itu tuh, Pak? coba dijelaskan. KIPI itu adalah suatu side effect dari pemberian vaksin. Ada yang setelah divaksin 2 hari oke, hari ketiga panas terus sakit tuh mati. Ada teman saya itu dokter ahli jantung 5 hari dia 5 hari nggak enak badan, hari ke-6 panas, kemudian hari ke-10, hari ke-12 meninggal. Tapi untuk mengatakan ini KIPI, oh enggak, KIPI itu hanya setelah disuntik sampai 2 hari doang. Jadi KIPI itu jarang sekali menulis side effect. Nah ini yang aneh. Padahal KIPI itu seharusnya dia rajin mengumumkan. Ini disuntik ini, akibatnya begini-begini. Ini tidak pernah muncul. Inilah yang menyebabkan rakyat itu tidak percaya. Banyak rakyat yang takut, jadi tidak jujur. Itu mestinya KIPI itu harus ditayangkan. Nah ternyata ini pengalaman saya dulu waktu di menteri. Ada anak disuntik polio apa disuntik campak meninggal tuh begitu itu meninggal jelas-jelas karena setelah disuntik begitu. Tapi akhirnya dia menulis penyebab kematian terselak bakso lah, karena aneh banget. Keselak bakso sampai mati karena anak kecil lah ya itu. Jadi saya memang maaf saja saya belum pernah percaya itu dengan KIPI itu. Belum pernah melihat hasil KIPI yang bisa dipercaya orang banyak. Nah ini pertanyaan yang berikutnya adalah apakah virus baru akan ada terus? Nah, ada statement saya di dalam buku saya. Apabila vaksin menjadi komoditi dagang, maka hal ini akan mengakibatkan para pedagang farmasi atau apa ya, itu akan merencanakan pandemi-pandemi yang akan berikutnya. Contohnya kalau sekarang ternyata untungnya besar banget dengan pandemi ini, untungnya besar banget. Ya pasti akan ketagihan dong, nanti bikin lagi dong, kapan bikin pandemik lagi. Untungnya supaya 2 kali lipat lagi, 3 kali lipat lagi dan sebagainya. Jadi seharusnya vaksin betul-betul menjadi barang sosial yang tidak diperjualbelikan dan tidak dimasukkan ke pasar bebas. Bahkan hal-hal yang bersangkut dengan kesehatan tidak boleh di pasar bebaskan. Tidak boleh dimasukkan ke dalam neoliberal sistem. Nah gitu Pak Nursi. Kesehatan jangan masuk pasar bebas. Itu saya perjuangkan dulu pada waktu di ASEAN. Dan saya berhasil memperjuangkan itu sehingga Menteri ASEAN menolak pasar bebas di bidang kesehatan. Akhirnya ketahuan bahwa itu piang keroknya saya dimarahin sama Pak Kala kalau nggak salah. Wah, tapi bukan saya yang tanda tangan, saya hanya mengutarakan di antara menteri-menteri ASEAN. Dulu saya menolak pasar bebas kesehatan. Jangan sampai, karena kalau kesehatan masuk pasar bebas, maka nyawa taruhannya. Nah, itu. Nah, virus baru apa akan ada terus? Ya itu tergantung. Kalau vaksin masuk pasar bebas, vaksin masuk komoditi dagang, maka akan timbul virus-virus baru. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya, sebab Mbak siapa itu? Iran. Iran itu memang pendukung saya yang pertama-tama, di mana tadinya saya menyerahkan dukungan itu pada anak buah saya, tapi sangat mengecewakan karena hanya sedikit. Akhirnya saya turun sendiri dan saya orasi, ayo dukung saya yang kena pandemi, nanti kalian kena pandemi semua, saya bilang begitu. Akhirnya berduyun-duyunlah pertama-tama yang negara-negara yang anti Amerika. Yang mendukung saya 128 negara itu, termasuk Iran, termasuk Inggris. Aneh banget kan.
Inggris sangat mendukung saya dan dia mensupport saya dari belakang dengan sangat ininya. Dan kemudian saya sangat dibantu Iran dengan itu pengacara. Indonesia nggak punya pengacara, ya Allah. Saya menghadapi, nah ini lucunya yang namanya konspirasi. Konspirasi itu begini Pak Heris Beno. Kalau orang bilang teori konspirasi, kalau saya itu menghadapi konspirasi dengan mata kepala. Jadi saya menulis resolusi ke WHO, menuntut WHO, ini kan WHO menggalang dukungan untuk protes ke WHO. Begitu digelar sidang, yang saya hadapin negara adidaya, bukan WHO-nya kemana, kok yang keluar negara adidaya itu yang menurut saya itu konspirasi pada waktu itu. Nah, saya keluar ya, herdernya keluar. Lah, iya, WHO-nya sembunyi nggak kelihatan, nyebelin kan. Yang saya hadapin ini betul-betul karena tuh saya jadi kalau ceritanya kayak wayang itu sudah menghunuskan keris, terus bareng kelihatan terus kerisnya dimasukin lagi kan nggak lucu. Ya sudah, jadi saya nggak sengaja untuk melawan negara adidaya tersebut, tetapi karena resolusi saya jalan, dukungan pada saya jalan, akhirnya jalan juga gitu. Makanya jadi terpaksa berani, itu terpaksa Pak Nursi jangan ngetawain saya loh. Jadi itu nggak sengaja saya melihat konspirasi. Tidak sengaja melihat konspirasi. Oh, konspirasi itu kayak gini toh. Lah suratku, aku ngomel-ngomelnya sama WHO kok yang nongol negara adidaya. Yang mungkin orang Indonesia gak ada yang berani gitu. Nah, kemudian vaksin gotong royong gimana ya tadi itu screening tadi. Screeningnya itu mestinya ada 14 poin bahwa tidak boleh divaksin adalah ini. Dan waktu itu beredar. Tiba-tiba kok hilang. Sekarang ini udah jublesin aja. Tante saya itu vaksin karena diabetesnya udah tenang. Meninggal juga. Padahal saya sudah bilang, udah nggak usah dulu, kalau punya komorbid menurut saya jangan divaksin. Apapun komorbidnya. Karena vaksin ini ada suatu zat, katanya ini, zat yang namanya mRNA. Rejuven, bukan rejuven. Oh, rejuven. Jadi bukan rejuvennya bukan rejuvennya untuk nambah. Jadi setiap vaksin itu ada. Nah itu rejuvennya itu kadang-kadang membuat komorbid, misalkan sakit gula dan itu meledak. Jadi itu ada 14 tapi sekarang hilang. Waktu itu penyakit dalam FKUI mengeluarkan bahwa ini tidak boleh divaksin. Kalau ini harus begini, misalkan penyakit gula itu HbA1c-nya dulu, misalkan begitu. Tapi menurut saya kalau mempunyai komorbid entar dulu deh, nggak usah divaksin dulu. Pakai vaksinnya Pak Terawan aja, karena Pak Terawan itu bukan vaksin, tapi imunoterapi. Tapi kenapa kok dia mengatakan vaksin? Nah, itu ya lucu juga, itu dunia yang mengatakan begitu. Nah, kemudian untuk kondisi masyarakat Indonesia yang unbalanced policy itu saya serahkan kepada Pak Nursi. Baik, terima kasih ya Bu Siti Fadila Supari. Bung Ihsanuddin Nursi, silakan dijawab beberapa pertanyaan tadi. Oke, saya jawab dulu soal Iran ya dari Siva ya, karena buat saya kancah internasional itu dia tinggal masuk ke ekonomi politik kesehatan, ekonomi politik pendidikan, ekonomi politik yang dijelaskan oleh Ibu Siti Fadila Supari itu adalah ekonomi politik kesehatan sebenarnya. Yang sebelum saya cerita ke situ, saya cerita dulu yang bapak-bapak tidak tahu, tapi buat saya apa yang dilakukan oleh Siti Fadila Supari itu luar biasa dan luar biasa betul. Makanya saya tulis dalam artikel saya itu saya tegas-tegas saya tulis. Karena keberanian Siti Fadila Supari di konferensi Wina itu
itu sampai-sampai Hillary Clinton mencarinya di Geneva posisinya. Ya. Nah, Hillary Clinton mencari, Menteri Luar Negeri Amerika itu mencari yang namanya Siti Fadila Supari. Dan sebelum dicari oleh Hillary Clinton, dia perintah Scott Marcel untuk menjumpai Siti Fadila Supari. Scott Marcel waktu itu adalah duta besar Amerika untuk Indonesia posisinya. Nah, entah bagaimana dialognya, tapi yang pasti saya ingin mengatakan justru di situ dari upaya Partai Demokrat memburu Siti Fadila Supari mengakibatkan Siti Fadila Supari pada deklarasi cawapres itu sudah berbaju biru. Di gazebo, waktu itu masih di Hotel Hyatt. Sementara di Jakarta, kelompok neoliberal tertentu hendak mematahkannya. Ini untold story nih, tapi harus saya sampaikan ini dampak dari percaturan politik di Indonesia yang luar biasa. Saya bilang luar biasa. Saya Bu, biar Bu saya yang cerita Bu, biar saya yang cerita Bu posisinya. Ya. Di Jakarta itu sedang terjadi kemelut. Kenapa Siti Fadila Supari yang menjadi sosok begitu kuat di cawapres, sementara saat itu di Jakarta sedang kemelut. Kalau sampai Siti Fadila Supari yang jadi, maka arus neoliberal di Indonesia akan bergeser. Itu ceritanya. Maka berangkatlah seorang yang namanya Profesor Dr. Budiono dengan cerita kesederhananya pakai kereta. Maka walaupun Siti Fadila Supari sudah berbaju biru menunggu deklarasi sebagai cawapresnya Budiono, yang muncul adalah Profesor Dr. Budiono. Nah, itu sesungguhnya percaturan itu bukan baju biru, bajunya merah, merah. Bajunya merah Ibu. Oh, Sarah. Saya ingetin biru karena saat itu karena waktu itu Bu Ani juga merah, jadi saya sama Bu Ani merah. Oh, ikut sama ya, merah ya. Saya ingatnya karena Partai Demokratnya Bu posisinya. Nah, karena itu cerita menarik dari situ sesungguhnya bisa dilihat betapa kerasnya pertarungan antara Partai Demokrat dengan Partai Republik di Indonesia. Itu riwayatnya itu keras sekali pertarungannya. Dan diwujudkan menanglah Republik, dan hasil Republik tadi dengan gaya segala macam akhirnya Anda bisa lihat desakan untuk memberlakukan pasar bebas pada energi luar biasa. Di sini cerita saya tentang bagaimana pengaruh teman-teman yang menuding teori konspirasi. Teman-teman sekalian, Mas Hersu dan kawan-kawan, ketika yang namanya Bank Dunia dan negara-negara G7 menuntut Indonesia memberlakukan pasar bebas pada energi, saya dituding sebagai pelaku atau tokoh utama teori konspirasi. Maka dalam satu kesempatan, lulusan universitas dari Amerika, saya nggak usah sebut organisasinya karena nggak enak kalau saya sebut organisasinya, itu berkumpul mengundang saya sebagai pembicara. Pembicaranya adalah saya, lalu kemudian yang sekarang jadi anggota DPR di Komisi 7, lalu kemudian juga yang sekarang menjadi anggota DPR di Komisi 6, tertiga juga. Tapi tujuannya cuma satu, mengadili Ihsanuddin Nursi dalam teori konspirasi. Khusus untuk energi, ekonomi politik energi. Singkat cerita, ini saya cerita untuk Siva nih, tapi juga untuk yang lain. Mereka gagal menuding saya sebagai penganut teori konspirasi karena yang saya sampaikan total dengan data. Kata-kata saya sederhana sekali. Kalau Anda tidak terima analisis dan argumentasi saya, silakan, tidak apa-apa. Tapi gugurkan data saya. Saya ulang, gugurkan data saya. Tak seorang pun yang bisa gugurkan data. Sama seperti sekarang kalau kita main dalam konstruksi virus sekarang. Gugurkan itu National Security Strategy of US yang mensahkan perang berbasis biologi. Saya ulang ya, saya ulang. Gugurkan itu dokumen National Security Strategy of US ya 17 September 2002 yang menyatakan tentang perang berbasis biologi dan kimia. Itu basisnya. Jadi nggak bisa kita lihat sekarang. Nggak ada urusan konspirasi. Ini urusan data. Ketika saya ngomong kayak gitu ke berbagai kalangan diam. Nggak bisa bicara apa-apa. Karena memang faktanya adalah Amerika yang tegas-tegas menyatakan akan ada weapon of mass destruction berbasis biologi dan kimia. Dan yang mereka ingin cuci tangan ya lempar saja kesalahan itu ke Wuhan. Nah repotnya Wuhan bertahan dan tidak berhasil membuktikan. Sampai dengan pertemuan kemarin di Cornwall, di UK, G7, kan mereka juga tidak berhasil memutus bahwa yang namanya Cina adalah penyebab dari Wuhan. Mereka adalah Cina adalah asal muasal C19, kan gagal di situ. Artinya dalam perspektif itu, Anda mesti lihat dalam cara berpikir yang berbeda.
Nah, ketika masuk tadi dalam teori konspiratif dan kemudian Iran sebagai pendukung, Anda mestinya baca kajian Daron Acemoglu yang terakhir, Siva. Daron Acemoglu, ini saya urus sedikit dan saya lihat ini berkaitan nanti dengan cerita 2025 akan terjadi pertempuran sengit di antara beberapa negara. Saya bilang 2025. Jadi berkaitan dengan vaksin dan berkaitan dengan digital currency dan ujungnya akan terjadi pertarungan sengit di beberapa teluk. Dan ini sudah mereka nyatakan secara terbuka lewat National Defense Strategy of US. Mereka sudah nyatakan terbuka. Bagaimana cara ngelihatnya? Kalau di 2007-2008, mereka melihat sudah terjadi pergeseran dari unipolar ke multipolar, itu berarti Amerika tidak gagal mempertahankan posisi sebagai satu-satunya adidaya global. Karena terjadi pergeseran unipolar ke multipolar. Pergeseran ini ternyata berlanjut ketika yang namanya Amerika tidak mampu mempertahankan posisi multipolar dalam konstruksi kalah melawan Cina di berbagai hal. Yang inilah kemudian yang membuat beberapa member of secret society itu melakukan kompromi. Kompromi itulah yang saya sebut tadi betapa Xi Jinping melakukan pertemuan berkali-kali dengan Obama sebelum cerita pemilu 2016 di Amerika. Nah, sampai di sini bisa kita lihat ternyata pergeseran unipolar ke multipolar itu tidak berhenti sampai di situ. Karena kemelut dari vaksin ini dan peperangan yang sudah sampai pada demikian tajam ya, termasuk oleh Cina Selatan dan terakhir bagaimana soal persaingan teknologi di antariksa, mereka kan bilang begini, yang terakhir yang saya baca, ketika yang namanya Cina berhasil mendarat di bulan terjauh dan kemudian mereka saling bersaing dalam membentuk stasiun antariksa, mereka bilangnya sendiri begini. Ini Cina makin hari makin memperpendek kesenjangan teknologinya dengan Amerika dalam persoalan teknologi luar angkasa. Apa artinya? Artinya sesungguhnya terjadi pergeseran tajam dari posisi multipolar ke posisi polar yang baru. Nah, unipolarnya ke multipolar, multipolarnya bergeser lagi. Nah, di multipolarnya itu kata Daron Acemoglu terakhir ini sudah menjadi quadripolar. Siapa saja dia? Nah, ini menyangkut nanti 2025. Siapa saja dia? Disebutlah antara lain oleh Daron Acemoglu, Rusia, Cina, Amerika, Amerika tentu UE termasuk di dalamnya, lalu Asia yang tersisa 4 posisinya. Tetapi yang menarik dari posisi kayak gitu, justru ketika masuk ke dalam kecamuk perang Laut Cina Selatan, ada beberapa kesepakatan yang bisa terjadi secara diam-diam antara Amerika dengan Cina, sehingga berhadapannya nanti dengan yang namanya Rusia. Nah, Rusia kemudian mengambil pola kerjasama tersendiri sehingga terbentuk yang namanya pertarungan bipolar secara tajam. Nah, ketika kita ngambil ke situ, di mana posisi Iran? Disitulah Iran diam-diam tetap melakukan perlawanan dari aspek nuklir posisinya, sehingga presiden yang sekarang yang baru terpilih ini tetap dilihat sebagai kaki tangannya penguasa garis keras posisinya. Nah, itu saya nggak jawab Siva posisinya begitu dari kalau kita lihat bagaimana kajian-kajian yang muncul di sana. Lalu saya terusin ke soal virus baru. Selama yang namanya biologi masih berkembang, ya. Bung Isa juga memberi konteks Indonesia. Saya kira di mana posisi Indonesia itu penting Anda ini kan, Anda turunkan nantinya. The middle of nowhere. Nowhere? Yang empat tadi, yang kuadrik. The middle of nowhere, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada kekuatan apa-apa. Mungkin 2035. Saya terus terang, saya sudah berulang kali dan ini presentasi saya di mana-mana. Anda lupa bahwa ketika sebuah pemerintahan menjadi liabilities bagi negaranya, maka tesis dari Francis Fukuyama terbukti. Anda kebayang nggak? Francis Fukuyama ketika melihat yang namanya COVID-19 dan vaksin kayak gini menyebut 3 hal. Betapa pentingnya kepemimpinan efektif, betapa pentingnya namanya kebijakan efektif, betapa pentingnya agenda yang efektif, saya tambahin 2, dukungan yang efektif, dan kepercayaan masyarakat yang efektif. 5-5-nya Indonesia nggak punya. Nggak ada. Anda mau ngomong apa?
Ya nggak ada posisinya. Itu akhirnya pemerintahannya menjadi liabilities bagi masyarakat. Anda bisa lihat sekarang dalam posisi yang sekarang perpanjangan ini. Liabilities, dia tidak merupakan jadi aset. Jadi saya ngomongnya pakai jelas saja. Nggak merupakan aset bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Itu fakta. Makanya kemudian protes ada di mana-mana posisinya begitu. Kalau Anda bicara Indonesia posisi mana? Nggak di mana-mana, nggak punya daya kok posisinya. Anda punya sumber daya bagus, Anda punya lalu lintas bagus, Anda punya posisi-posisi lebih bagus yang semuanya dimanfaatkan oleh kepentingan luar. Habis semua. Saya tidak dalam posisi pesimis. Saya ingin mengatakan justru di sini saya mengatakan bahwa kekuatan masyarakatlah yang sesungguhnya masih kekuatan optimis luar biasa. Dan itu sama sekali tidak diberdayakan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah dengan masyarakat yang mengambil jarak habis-habisan. Nah, itulah yang muncul saya sebut sebagai social distrust and political distrust. Makanya muncul sekarang social disobedience sama political disobedience dalam konstruksi sekarang. Nah, itu berkaitan sekaligus dengan posisi unbalanced policy tadi. Kalau mau dilihat. Nah, unbalanced policy ini sesungguhnya menggambarkan karena kalau kita bicara virus baru, ya mau tidak mau mereka akan melahirkan virus baru. Karena buat mereka keunggulan melahirkan virus baru dengan perekayasaan cuaca adalah kemampuan untuk mendikte sebuah negara. Karena ujungnya geoengineering. Anda bisa didikte cuaca. Anda tiba-tiba tanah Anda tidak subur. Tiba-tiba tanaman Anda kenapa-napa. Itu kan permainan dari revolusi biologi. Dan itu virus baru ceritanya kayak gitu posisinya. Yang berikutnya soal bagaimana cerita. Saya sepakat sama Ibu Siti Fadil Supari tadi. Bahwa vaksin itu harus public goods. Bukan commercial goods posisinya. Nah terakhir. Kalau kita ambil lagi dalam unbalanced policy. Dari kebijakan yang tidak imbang kayak gini, sesungguhnya kita bisa ngelihat pernyataan Muhajir sama pernyataan Luhut bin Sarpanjaitan aja nggak ketemu posisinya. Bisa kita lihat bagaimana tidak simpatiknya Mahfud MD nonton sinetron Ikatan Cinta posisinya. Bisa kita lihat kemudian bagaimana sibuknya Erlangga dan sibuknya namanya Erick Thohir dalam rangka vaksin berbayar ceritanya. Pada saat yang sama, United Arab Emirates memberikan bantuan, Biden juga memberikan bantuan, Amerika memberikan bantuan maksud saya, dan beberapa juga memberikan bantuan, bahkan sampai-sampai oksigen pun kita dibantu posisinya. Ini negara yang kayak gini akhirnya harus dalam posisi mengemis ke bangsa lain. Anda kebayang nggak? Dan yang paling menarik adalah ketika hutang sudah mencapai 6.600 triliun, yang kejadian adalah kita turun kelas. Mestinya kalau kita dalam posisi hutang makin bertambah, aset kita naik. Dan income per kapita kita naik. Nyatanya turun, berarti kan ada yang salah. Berarti ada yang salah. Gross national income kita turun dari 40-50 menjadi 38-70 US dollar per kapita. Ini kan ada yang salah. Nah, ketika kesehatan tadi tidak lagi masuk dalam konstruksi public goods karena semuanya menjadi commercial good, itu yang saya sebut sebagai ultra neoliberal, maka percayalah, Indonesia akan terdikte habis-habisan. Karena mereka bermain dengan industri kesehatan luar biasa. Kita mungkin sudah terbiasa didikte lewat keuangan. Kita mungkin sudah terbiasa terdikte lewat namanya barang-barang pangan. Tapi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya betapa kesehatan itu berhasil mereka dikte, maka seketika itu kedaulatan itu nggak ada. Paling keras kedaulatan posisinya. Habis sudah ceritanya. Begitu jawaban saya. Oke.